You know that the things that you study at this university is very applicable in the real world. One of the things that surprised me when I started DTU is how much they focused on group work and how much that work is geared towards the industry. At DTU, there's an open door policy, which means that if you come across any problem or issue, you just knock upon the professor's door and they'll be always very glad to help you with your expert guidance. You can even call them by the first names, and that evens the playing field. I think I've been very lucky with the people who have been advising me. They are at the top of their field. They are the guys to go and ask, but also they are not full of themselves. They know that they don't know everything, and that's why we are researching and working together. Having my master's at DTU really prepares for my PhD study because it teaches me how to learn new things very quickly. You kind of are thrown out of your comfort zone to learn, to meet people, to network, be confident, and there's always new things to learn under the sun. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to our vlog. Jadi setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun tinggal di Denmark, baru alhamdulillah nih berkesempatan untuk membuat vlog tentang DTU Campus Tour. Nah ini situasinya lagi, kesinian dong, jangan terlalu jauh-jauh nanti keluar frame. Situasinya lagi musim gugur, jadi pemandangannya juga lumayan cantik ya. Hari ini cuacanya cukup cerah. Kita mau buat DTU Campus Tour buat teman-teman yang mungkin saja tertarik untuk kuliah di sini. Nah, sebetulnya bukan aku ya yang kuliah di sini, melainkan suamiku. Oke, jadi tadi videonya maaf kepotong karena ada truk lewat. Tapi sebelumnya cerita dulu dong nih Mas Eki ke teman-teman semua. Jadi kamu ini sekarang ini adalah posisinya sekarang ini di tahun terakhir ya? Ya. Dari Aku di tahun terakhirku PhD di DTU ini, mana aku employed ya di kampus. Jadi ini juga tahun-tahun atau bulan-bulan yang menegangkan nih, tapi kita sempatkan untuk membuat kampus tour sebagai informasi ke teman-teman semua juga. Oke, jadi destinasi pertama kita mau ke yang namanya DTU Skylab dulu. Jadi DTU Skylab itu adalah innovation hub-nya ya, atau startup hub di DTU. Jadi banyak kegiatan startup di DTU itu yang berpusat di Skylab. Yuk kita lihat. Jadi DTU Skylab itu apa? Dan kamu juga sempat mention tadi kan, ini tahun terakhir lagi PhD. Dulu juga S2 di DTU juga ya? Jadi segitu cintanya kah kamu dengan Denmark? Ya sepertinya begitu ya, karena rezekinya ada di sini sih gitu ya. Dapetnya di sini. Nah jadi DTU Skylab itu, balik ke pertanyaan tadi, pusat kegiatan startup ya. Jadi kan di footage juga tadi lihat ada orang-orang masih kerja, jadi memang mereka dapat, jadi startup kampus itu yang dari mahasiswa atau dari dosen itu punya dapat tempat berkantor lah di Skylab ini. Kemudian banyak juga seminar-seminar, pelatihan, termasuk yang tadi Rini bilang
Jadi itu banyak ruang-ruang kantor ya yang juga bisa dipakai oleh student, bisa di booking. Tuh. Jadi ini Dan itu gratis ya? ya, jadi bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya aku susah ya, tapi kalau bahasa Inggris aku bilang ini beating heart-nya kegiatan startup di kampus gitu. Oke, sebagai gambaran, jadi kamu tuh S2 di DTU tuh tahun berapa, ambil jurusan apa, dan kemudian diterima S3 tuh juga tahun berapa. Jadi biar teman-teman juga asli dapet backgroundnya gitu loh. Jadi aku mulai S2 di Denmark itu tahun 2016 ya. Itu program studinya Industrial Engineering Management. Ya, jadi campuran antara ada banyak optimasi matematik sama manajemen inovasi gitulah. Nah, terus 2018 lulus dan start S3-nya di bidang manajemen juga itu di tahun 2022. Jadi itu artinya linear nggak antara S2 dan S3 bidang ilmu yang kamu ambil? Jadi sebenarnya kalau di Denmark itu ketentuannya yang penting tuh bagaimana sih gitu? Nggak 100% linear ya, tapi masih ada hubungannya. Jadi pastilah ada hubungannya ya antara pekerjaan kita di masa lampau dengan proyek yang mau kita ambil untuk S3 kita. Jadi nggak akan asal diambil gitulah, ada assessment-nya juga. Jadi sekarang kita mau lihat beberapa street food dulu yang ada di DTU, dan yang paling favorit salah satunya adalah yatai. Jadi itu makanan Japanese sama Korean ya. Jadi lingkungan internasional di DTU itu cukup vibrant, beragam sekali gitu. Jadi ngomong-ngomong tuh kebanyakan orang-orang non-Danish-nya itu yang kuliah di DTU tuh rata-rata orang mana aja. Kamu kan Indonesia nih gitu ya. Mungkin Asia-Asia yang lain atau mungkin dari Amerika, bagaimana? Jadi kalau di DTU ini itu rasionya 50% ya. Dari mulai international student sampai ke faculty member. Jadi kalau kita ngomong student, banyak yang dari Eropa Selatan kayak Italia, Yunani gitu ya. Kalau Asia ya India, China. Kalau Indonesia ada sih tapi nggak terlalu banyak lah. Kita lagi mau kasih lihat ke kalian contoh classroom-nya ya. Ya, contoh classroom-nya. Ini salah satu gedung yang paling baru ya. Dan ini tipe yang teater. Jadi bertingkat seperti ini. Aku tuh pernah ikutan ini juga loh,
kuliah umum gratis ya dari DTU. Ini ruangannya juga mirip-mirip seperti ini nih. Ya, benar banget. Ini ada event namanya late lecture ya. Kita sudah melewati classroom, dan di dekat classroom tadi itu di sini ini di seberang aku ini udah asrama-asrama nih. Jadi di lingkungan kampus di TU Lungbu itu juga tersedia banyak akomodasi karena memang studennya banyak ya, maupun baik Danish students maupun international students. Oke, jadi kita lagi lewat di depan Kamsaks Collegiate nih. Jadi ini salah satu asrama mahasiswa untuk akomodasi student di DTU ya. Terus di depan daripada asrama ini juga ada supermarket Netto. Jadi memang karena banyak yang tinggal di sini, ya pastinya harus ada tempat untuk membeli barang kebutuhan ya. Oke, jadi kita udah mau menuju DTU 101 nih. Jadi ini gedung utamanya DTU ya, di kayak gedung rektorat. Terus ada sports hall dan auditorium terbesar juga ada di sini. Jadi kita sekarang menuju kafenya DTU. Di sini aku biasa ngopi-ngopi nih. Ini juga di sini ada air putih gratis guys, jadi nggak usah takut kehausan kalau di DTU ini. Jadi ini area kantinnya di DTU ya guys, kantin utama di 101. Tapi memang karena lagi autumn break ya, jadi yang buka kayaknya cuma satu kitchen. Sebenarnya ada beberapa kitchen sih di sini, banyak pilihan juga kok di sini. Jadi kalau sekarang kita mau menuju library utamanya di TU sama gift shopnya. Aku nggak banyak ngejelasin ya, karena banyak mahasiswa belajar juga di situ.
Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah lumayan lama ya ajak kalian untuk DTU Campus Tour. Jadi buat teman-teman di Indonesia yang barangkali berminat untuk kuliah S2 atau S3 di sini, di DTU, Denmark Technical University atau Technical University of Denmark. Jadi bisa banget nih mungkin ditengok kampus ini ya sebagai mungkin target kalian. Jadi semoga juga video ini jadi sumber inspirasi karena ini salah satu kampus universitas ya. Universitas Terbaik, ya, teknik terbaik yang ada di Denmark gitu. Terus di Eropa. Atau ya di sini ya mungkin apa bisa unggulannya nyebutnya gitu, unggulannya? kayak ITB-nya Denmark lah gitu ya. Unggulan Dan jurusan? untuk jurusan tertentu bahkan itu ada yang world class ya, benar-benar top dunia itu di bioteknologi, wind energy, sustainable energy. Memang referensinya salah satunya di sini. Wow, luar biasa. Oke deh teman-teman, sekian dulu vlog kami kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye.